Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Efesus pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perjalanan kehidupan kita seringkali kita mengalami banyak hal. Segala sesuatu kita hadapi dalam hidup ini setiap hari. Dan dalam segala sesuatunya, seringkali kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi keadaan yang tidak nyaman, dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan, ucapkanlah syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan kita mungkin berkata, apakah Tuhan tidak tahu kita lagi susah? Apakah Tuhan tidak tahu kita tidak nyaman untuk bersyukur di saat seperti ini? Ada banyak hal yang seringkali berkecamuk dalam pikiran kita, dalam benak hati kita. Sudah seperti ini, disuruh bersyukur, orang tidak punya perasaan, situasinya tidak nyaman, situasinya merugikan kita, dan kita diingatkan menyikapi dengan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini kita melihat bahwa jika kita paham pentingnya ucapan syukur, maka kita ada dalam satu posisi yang aman. Mengapa bisa demikian? Karena di saat kita bisa bersyukur, maka hal yang terjadi dalam diri kita terhindar dari keputusasaan. Kita terhindar dari kekecewaan. Kita terhindar dari kehancuran kita sendiri. Sebab itu Alkitab tidak pernah salah mengingatkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu, karena Allah menghendaki kita tidak perlu dihancurkan oleh hal yang sepele. Mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita dilecehkan dengan perkataan, dengan sindiran, mungkin kita merasa bersaingan yang dibuat dengan sengaja, dan begitu banyak hal lainnya yang merupakan kesukaran, kesulitan, yang bisa membawa kita kepada keputusasaan. Ada yang gagal tes, berani bunuh diri. Mengapa seperti itu? Karena dia tidak punya kesempatan untuk belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Hanya karena tersinggung, orang tidak segan menghabisi nyawanya sendiri. Hanya karena perdebatan, orang tidak segan membunuh sahabatnya sendiri. Ini kenyataan yang ada, bahwa kita perlu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal.
agar kita terhindar dari kehancuran kita sendiri, agar kita terhindar dari kebodohan kita sendiri, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak penting untuk kita lakukan. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, mengucap syukurlah. Bukan Tuhan tidak tahu hari ini ada pergumulan Anda. Bukan Tuhan tidak peduli bahwa engkau sedang berjuang hari ini. Tetapi jika engkau fokus kepada penderitaanmu, kepada kesukaranmu, kepada kesulitanmu tanpa menghadirkan ucapan syukur, maka engkau rentan untuk kecewa. Engkau ada dalam posisi yang sangat rawan untuk melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang mungkin pernah terlintas dari pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, maka akan muncul sikap optimis dalam diri kita. Suatu sikap yang penuh dengan kepastian. Dan itulah yang Alkitab katakan, hati yang bergembira itu adalah obat yang manjur. Segala jenis masalah, segala jenis kesakitan, segala jenis penyakit itu diselesaikan dengan hati yang gembira. Tentunya kegembiraan itu tidak akan hadir di hati orang yang putus asa. Kegembiraan itu tidak hadir di hati yang kecewa. Kegembiraan itu tidak mungkin tumbuh di hati orang yang pesimis dengan keadaannya. Sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu pintu masuk engkau untuk bisa bergembira. Itu pintu masuk untuk engkau bisa bersukacita. Karena dengan bersukacita, engkau mengobati dirimu sendiri. Dengan mulai belajar mengucap syukur, maka engkau akan menemukan sukacita di dalamnya. Engkau akan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Karena engkau memulai dari mengucap syukur. Tetapi kalau kita tidak memulai dari ucapan syukur di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, maka engkau sedang ada di depan pintu kekecewaan yang akan membahayakan kehidupan kita sendiri. Sebab itu, saudara yang pergi bekerja, saudara yang berbisnis, studi maupun sibuk dengan kegiatan di rumah, hindarkanlah waktumu daripada engkau harus bersyukur yang sebenarnya engkau bisa lakukan, tetapi engkau menghadirkan kekecewaan karena engkau tersinggung, kekecewaan karena engkau sakit hati, kekecewaan karena engkau tidak dibalas kebaikan dengan kebaikan, maka engkau merugikan dirimu sendiri. Obat yang manjur itu muncul dari hati yang gembira. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan mengajar kami untuk mulai melangkah masuk ke satu tempat yang lebih aman bagi kehidupan kami, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, sudah ada di tempat bisnis, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur, karena dengan demikian kami mulai terhindarkan diri kami dari rasa kecewa dan putus asa. Karena di dalam bersyukur kami akan menghadirkan sukacita, dan sukacita itu membuat kami bergembira, dan itulah obat yang manjur bagi kami. Sebab itu
Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan satu keyakinan Tuhan menolong kami untuk dapat bersyukur sepanjang hari ini agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami dan kami dibebaskan dan kami dihindarkan dari kekecewaan, dari putus asa, dari hal-hal yang merugikan kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.